Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hanaya Putri dengan NIM 22002145. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang komunikasi organisasi dalam batasan dan fungsi komunikasi nonverbal. Ketika kita berkomunikasi, komunikasi nonverbal itu melekat dengan sendirinya tanpa kita sadari. Dan komunikasi nonverbal itu hampir tidak bisa dipisahkan dalam proses pelaksanaannya dengan verbal. Saat berbicara soal komunikasi nonverbal, maka ada satu indikasi yang membatasi dalam komunikasi verbal, bahwa setiap pesan yang disampaikan tidak dalam kata-kata yang bisa dipakai secara langsung, yang artinya segala sesuatu yang bukan berupa kata itu bisa dimaknai sebagai komunikasi nonverbal. Bisa menggunakan lambang, gestur, gerak tubuh, mimik wajah, dan yang lain-lainnya. Dalam hasil penelitian mengindikasikan hasil-hasil dengan 3 fungsi, bahwa pernyataan verbal kadang-kadang hanya sampai 7% diakui, sementara bentuk vokal itu sendiri yang masuk dalam kategori nonverbal sebanyak 38%. Kemudian 55%-nya adalah mimik wajah. Misalnya ketika seseorang berbicara tentang sesuatu, maka hal pertama yang diperhatikan oleh si pendengar adalah wajah si pembicara terlebih dahulu, sebelum ia mendengarkan pembicaraan si pembicara. Karena keseluruhan gerakan terselubung, fungsi nonverbal akan muncul dengan sendirinya tanpa bisa dibuat-buat. Dan itu adalah suatu indikasi yang bisa ditangkap sebagai proses komunikasi yang lebih efektif. Maka untuk kondisi-kondisi tertentu, komunikasi nonverbal menjadi sangat efektif dibandingkan komunikasi verbal. Mempelajari komunikasi nonverbal berarti memahami apa yang dirasakan secara nyata oleh orang lain. Jadi nonverbal ini adalah pesan-pesan yang diekspresikan atau disampaikan secara sengaja ataupun tidak sengaja melalui gerakan ataupun tindakan ataupun perilaku ataupun suara ataupun vokal yang berbeda-beda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa ataupun kalimat ataupun kata-kata. Makna dari tindakan-tindakan tidak tergantung dari makna isi gerakan, tidak tergantung dari segala sesuatu yang disampaikan secara nonverbal, tetapi tergantung pada interpretasi dari orang lain yang mengamatinya. Adapun batasan-batasan komunikasi nonverbal, yang pertama adalah selalu berada dalam konteks. Yang kedua adalah perilaku nonverbal adalah perilaku normal. Karena bagaimanapun nonverbal itu akan muncul dengan sendirinya tanpa kita sadari, karena ia adalah bagian dari komunikasi verbal. Yang ketiga, tindakan nonverbal saling terintegrasi, saling berhubungan, dan saling isi. Misalnya rasa marah diikuti dengan kata-kata kasar. Jadi ketika seseorang marah akan diikuti ketika marah semua ekspresi ataupun nonverbal akan mengikutinya. Kemudian yang keempat, pesan komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Kemudian yang kelima, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Artinya dia diterima, diinterpretasikan, dan biasanya diberikan umpan balik. Kemudian yang keenam adalah komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung pada aturan dan norma masyarakat, serta tergantung pada nilai. Kemudian yang ketujuh, komunikasi nonverbal sangat menentukan pasti informasi yang disampaikan, karena menjadi alat ukur sebenarnya kebenaran itu adalah dari nonverbal.
Kemudian yang kedelapan adalah perilaku nonverbal sangat dipercaya karena pesan verbal lebih mudah untuk dimanipulasi, dan perilaku nonverbal sering muncul secara tidak sengaja sehingga lebih mudah untuk ditangkap dan dipercayai maknanya oleh si komunikan ataupun si pendengar. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi nonverbal. Secara umum ada 5, yaitu yang pertama bentuknya komunikasi tubuh. Gestur atau isyarat masuk ke dalam gerak tubuh. Komunikasi wajah seperti rasa senang, rasa sedih, tertawa, cemberut, dan lain-lainnya. Rasa dominan itu menuntut dengan postur tubuh yang santai atau suara yang keras dan lain-lain, yang juga termasuk dalam kategori gestur ataupun isyarat ataupun komunikasi tubuh. Mengenai persoalan komunikasi wajah, kalau berbicara soal keakuratannya, ada ketidaksesuaian emosi dengan ekspresi wajah. Jadi kita perlu waspadai juga bahwa tidak selamanya komunikasi nonverbal itu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang paling jujur, yang paling benar adanya. Supaya tidak mengetahui rahasia yang ingin disampaikan ataupun rahasia yang ingin disimpan oleh si komunikator. Kemudian pengaruh konteks atau keadaan ataupun tempat ataupun situasi bisa memberikan pengaruh pada komunikasi wajah yang dimaksudkan. Kemudian universal atau relatif. Kadang-kadang ekspresi wajah tergantung pada tingkat kesadaran seseorang atas tindakannya. Kemudian komunikasi mata. Mata itu adalah jendela dunia, cakrawala dunia. Jadi semua bisa dirasakan ataupun dipastikan lewat mata. Jadi ada mata yang mengkomunikasikan untuk menghindar ataupun rasa senang ataupun rasa takjub ataupun rasa sedih bisa dilihat dari mata seseorang. Kemudian bahasa sentuhan. Sentuhan itu bukan merupakan kata-kata tetapi memberikan imajinasi yang berbeda sehingga terjadilah suatu komunikasi yang sangat luar biasa, seperti memberikan dukungan, memberikan semangat ataupun memberikan motivasi. Misalnya sentuhan seorang ayah memeluk anaknya. Ini pertanda sebagai rasa rindu ataupun rasa bahagia bertemu dengan sang anak misalnya. Jenis komunikasi nonverbal yang kedua adalah komunikasi ruang. Ruang ini berkaitan dengan jarak, seperti ruang belajar, ataupun kelas, ataupun ruang yang lain-lainnya. Estetika atau warna menciptakan ruang agar mempunyai arti dan juga keindahan. Berbicara soal jarak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, jarak intim, berarti mengindikasikan bahwa ruang dalam konteks ini jarak itu menjadi sangat dekat. Yang kedua, jarak personal atau batas umum, batas pribadi seseorang yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, jarak sosial, artinya sangat umum, berarti dengan orang-orang yang mungkin tidak dikenal ataupun baru saja dikenal dalam hubungan sosial interpersonal. Kemudian yang keempat adalah jarak publik, berarti jarak satu orang dengan banyak orang, yang berarti sangat mustahil untuk melakukan sentuhan, dan itu pasti hubungannya sangat jauh ataupun tidak saling kenal. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa hubungan jarak mengindikasikan hubungan kedekatan emosional
dan itu yang dimunculkan dalam perspektif komunikasi kepada orang lain. Kemudian jenis yang ketiga adalah komunikasi diam. Ketika diam dalam satu proses komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, ternyata dia memainkan fungsi yang tidak sedikit dalam komunikasi nonverbal. Artinya, diam bisa mengekspresikan atau menginformasikan kepada orang lain bahwa seseorang sedang memberikan kesempatan otak untuk berpikir. Diam juga bisa memberikan makna, mencegah komunikasi yang terjadi. Diam mengkomunikasikan perasaan arti menolak dominasi, sehingga diam menjadi salah satu bentuk komunikasi nonverbal ketika berbicara kepada orang lain untuk menunjukkan bahwa perasaan kita tidak ingin didominasi oleh mereka. Diam kadang-kadang juga bisa menyampaikan untuk tidak menyampaikan sepatah kata pun. Kemudian jenis komunikasi yang keempat adalah kecepatan berbicara. Suara merupakan gejala ataupun tipe kepribadian seseorang. Suara mengindikasikan atau mengidentifikasikan sikap emosional seseorang. Suara dalam percakapan ataupun komunikasi dapat menjaga sekaligus dapat mengubah pandangan orang lain dalam percakapan ataupun komunikasi. Misalnya, ingin berbicara atau ingin memberikan kesempatan kepada orang lain. Jadi jenis komunikasi nonverbal yang keempat ini adalah komunikasi paralel. Kemudian jenis komunikasi nonverbal yang kelima adalah komunikasi temporal atau waktu. Termasuk ke dalam komunikasi nonverbal karena bisa mengekspresikan atau menunjukkan informasi tertentu. Yang pertama, menunjukkan status seseorang yang tidak akan takut jika berhubungan dengan orang lain, maka dianggap lebih berkuasa karena menunjukkan status. Kemudian yang kedua, waktu dan kesesuaian. Karenanya dalam komunikasi adanya jam konsultasi. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama ada fungsi repetisi atau mengulang. Terkadang informasi yang disampaikan oleh orang lain masih belum bisa dipahami oleh seseorang karena tidak semua orang mampu untuk menyampaikan informasi secara baik dan mudah dipahami oleh orang lain. Sebagai repetisi, fungsi komunikasi nonverbal adalah mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Misalnya, seorang komunikator memberikan isyarat dengan gerak tubuhnya atau bahasa tubuhnya sehingga pesan tersebut lebih bisa dipahami oleh si komunikan. Misalnya, seorang komunikator mengucapkan iya dengan selanjutnya mengangguk, yang mengartikan bahwa pesan yang disampaikannya itu adalah benar. Sehingga makna repetisi dari nonverbal jauh lebih efektif dibandingkan verbal. Fungsi yang kedua adalah fungsi substitusi. Dapat memperjelas informasi yang belum dipahami oleh si komunikan. Jadi, komunikasi nonverbal dalam fungsi substitusi adalah sebagai penjelas substitusi dengan cara menggantikannya dengan bahasa isyarat atau dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Jadi, komunikasi nonverbal dapat menggantikan lambang-lambang dari informasi verbal yang belum bisa dipahami oleh si komunikan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kontradiksi. Kontradiksi sendiri berarti berlawanan. Nonverbal dimaknai untuk memberikan makna yang berbeda dengan komunikasi verbal yang muncul. Ada satu kondisi yang memang keadaan kita sebagai komunikator ingin memaksakan membuat fungsi kontradiksi di mana komunikasi nonverbal memberikan perlawanan atau perbaikan
kebalikan dari komunikasi verbal. Sehingga bisa jadi bahwa informasi nonverbal bisa menggantikan makna dengan makna lain verbal. Yang keempat adalah komplement, yang merupakan sebagai pelengkap dari informasi verbal. Biasanya komunikator dalam memberikan informasi verbal mengalami kekurangan atau adanya kendala-kendala yang timbul yang kurang sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Kemudian fungsi yang kelima adalah asumsi, adalah sebagai penegas dari pesan verbal. Kemudian yang keenam adalah regulasi perilaku verbal, bahwa komunikasi verbal melibatkan tubuh yang bisa meregulasi pesan atau pesan verbal yang disampaikan. Jadi fungsi komunikasi nonverbal itu ada 6. Yang pertama ada repetisi, yang kedua substitusi, yang ketiga kontradiksi, yang keempat komplimen, yang kelima asumsi, dan yang keenam adalah regulasi perilaku verbal. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.